Ya, kita mulai dari pengertian bilangan bulat ya. Apa itu bilangan bulat? Ya, perhatikan diagram baris berikut ya. Diagram baris berikut terdiri dari ada bilangan 0. Kemudian di sebelah kanan 0 ya, mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya adalah bilangan bulat positif. Sedang di sebelah kiri 0 ya, adalah bilangan bulat negatif ya. Nah, sebelah kiri 0 mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya adalah bilangan bulat negatif. Kemudian jadi bilangan bulat terdiri dari 0, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, mulai dari 0 ke kanan ya, ini kita juga bisa menyebutnya sebagai bilangan cacah. Jadi bilangan cacah adalah 0 dan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat positif kita namakan juga sebagai bilangan asli. Mengurutkan bilangan bulat ya, pada garis bilangan tentunya dari kiri ke kanan ya, semakin ke kanan maka nilainya adalah semakin besar, sedangkan semakin ke kiri ya, dari kanan ke kiri ini nilainya semakin kecil. Sebagai contoh, urutan bilangan negatif 9, 12, 0 dalam urutan naik ya. Urutan naik berarti dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Dari bilangan negatif 9, 12, 0, maka tentu saja yang letaknya paling kiri adalah negatif 9. Berarti yang terkecil adalah negatif 9. Kemudian yang letaknya paling kanan adalah 12. Jadi urutan naiknya adalah negatif 9, 0 dan 12. Bagaimana membandingkan bilangan bulat ya? Sebagai contoh, misalnya suhu manakah yang lebih tinggi antara negatif 5 derajat Celcius dan negatif 2 derajat Celcius ya? Yang lebih tinggi antara negatif 5 dan negatif 2, kita lihat dari garis bilangannya, yang paling kiri adalah negatif 5 ya, maka negatif 2 ya, lebih di kanan negatif 5, maka negatif 2 derajat Celcius ini lebih tinggi dari negatif 5 derajat Celcius. Atau dituliskan bahwa negatif 2 derajat Celcius lebih dari negatif 5 derajat Celcius. Jadi membandingkan dengan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari ya. Nah, sekarang coba sisipkan lambang lebih dari atau kurang dari sehingga menjadi kalimat yang benar pada soal berikut. Oke, nomor yang A 45 dengan negatif 28, kemudian negatif 34 dengan 46. Maka yang A ini tentu saja jawabannya adalah ya, dari ya. Sedangkan yang B karena negatif 34 itu tentu saja lebih kecil ya, jadi kurang dari. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita akan belajar sifat operasi pada bilangan bulat. Kita mulai dengan operasi penjumlahan ya, kita lihat negatif 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 5 ya. Nah, kemudian saya tukar tempatnya. Negatif 3 ditambah negatif 2, hasilnya ternyata juga sama, yaitu negatif 5. Nah, jadi jika A tambah B sama dengan B ditambah A ya, hasilnya sama, ini disebut sebagai sifat komutatif ya, ini sifat yang pertama. Kemudian 0 ditambah negatif 2 itu ternyata hasilnya adalah negatif 2, bilangan itu sendiri ya. Satu contoh lagi, 0 ditambah 10, nah tentu saja hasilnya juga 10, bilangan itu sendiri. Nah, maka dikatakan bahwa 0 adalah unsur identitas pada penjumlahan.
karena bilangan berapapun dari bilangan bulat jika ditambah dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, maka 0 ini disebut sebagai unsur identitas. Oke, sifat berikutnya nih 17 dan negatif 3 ini bilangan bulat. Ya, manakala dijumlahkan hasilnya juga bilangan bulat. Negatif 6 dan negatif 3 itu sama dengan negatif 9. Nah, mereka juga bilangan bulat semua ya. Nah, jadi dikatakan bahwa pada operasi penjumlahan itu operasinya sifatnya tertutup. Artinya bahwa hasil penjumlahan bilangan bulat selalu merupakan bilangan bulat juga. Oke, masih sifat pada operasi penjumlahan. Ya, ini terkait dengan pengelompokan. 2 ditambah 6, ini ada kurungnya, baru ditambah dengan negatif 3. Sedangkan yang sebelah kanan ini 2 ditambah, yang dikurung adalah 6 dan negatif 3-nya. Bilangannya sama, hanya letak kurungnya ya yang berbeda ya. Sekarang kita akan lihat apakah hasilnya akan sama ya. Karena ini yang dikurung adalah 2 dan 6, 2 tambah 6, maka kita kerjakan itu dulu, berarti 8 tambah negatif 3. Sedangkan yang di sebelah kanan ini yang dikurung adalah 6 dan negatif 3, berarti yang dikerjakan ini dulu ya, 6 tambah negatif 3. Nah, ini 2 tambah 3. Nah, ternyata yang sebelah kiri hasilnya 5, yang sebelah kanan ini juga hasilnya 5. Nah, jadi dengan pengelompokan seperti ini ya, bahwa A ditambah B baru ditambah dengan C itu ternyata sama dengan A ditambahkan dengan hasil dari B ditambah C. Nah, sifat seperti ini disebut sebagai sifat asosiatif. Oke, itu sifat-sifat operasi pada penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita pengurangan bilangan bulat ya. Untuk sembarang bilangan bulat baik berupa bilangan A dan B, ya berarti A dan B ini adalah bilangan bulat, itu berlaku bahwa A kurangi B, ya ini pengurangan ya, akan sama dengan A ditambah min B. Nah, min B ini adalah lawan dari B ya, jadi A dikurangi B sama dengan A tambah, dikurangi ya, tambah dengan lawannya. Oke, contohnya negatif 8 dikurangi, nah negatif 3, artinya berarti negatif 8 dikurangi ya, jadi ditambah lawannya negatif 3, lawannya negatif 3 adalah 3 ya, jadi sama dengan negatif 5 ya, negatif 8 tambah dan negatif 5. Nah, sekarang negatif 8 dikurangi negatif 3, berarti artinya negatif 8 dikurang ya, jadi ditambah lawannya 3 yaitu negatif 3 sama dengan negatif 11. Nah, kemudian 8 kurangi 3 berarti 8 ditambah lawannya 3 negatif 3, hasilnya adalah 5. Nah, ini dengan bilangan yang sama ya, tapi dengan tanda positif dan negatif yang berbeda. Nah, supaya kalian paham, nah, ini 8 dikurangi negatif 3, jadi 8 ditambah lawannya negatif positif 3 ya, hasilnya adalah 11. Oke, ini tadi sama dengan yang tadi ya. Lanjut ke perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Saya langsung ke rangkumannya saja ya di sini ya, bahwa perkalian karena sudah pernah kalian pelajari dulu ya saat sekolah dasar. Untuk perkalian dan pembagian, manakala tandanya sama, yaitu min kali min, negatif kali negatif, positif kali positif, hasilnya adalah positif. Tetapi manakala tandanya berbeda, negatif dengan positif ataupun positif dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Demikian juga pada operasi pembagian ya, manakala tandanya sama hasilnya adalah positif, dan manakala tandanya berbeda hasilnya adalah negatif. Oke, kita lanjut.
lanjut ke sifatnya operasi perkalian. Ini negatif 2 dikali negatif 3 ya, negatif kali negatif hasilnya adalah positif 6. Nah, saya tukar tempatnya, yaitu negatif 3 dikali negatif 2, hasilnya juga ternyata adalah 6. Berarti sama pada operasi penjumlahan bahwa A dikali B itu tentu hasilnya adalah B dikali A, maka ini adalah sifat komutatif. Nah, kita lanjut sifat berikutnya, bahwa 1 dikali negatif 2 ya, itu ternyata hasilnya adalah negatif 2, sedangkan 1 dikali 10 hasilnya adalah 10. Nah, bilangan itu sendiri ya, berarti negatif 2 dikali 1 itu hasilnya juga negatif 2, 10 dikali 1 juga hasilnya 10, bilangan itu sendiri ya. Nah, tadi kalau pada penjumlahan unsur identitasnya adalah 0, pada operasi perkalian yang jadi unsur identitas adalah 1 ya. Semua bilangan bulat dikali-kali 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian pada operasi perkalian 7 kali negatif 3 ini sama-sama bilangan bulat, ternyata hasilnya juga bilangan bulat juga. Dan ini negatif 6 kali negatif 3 sama-sama bilangan bulat ya, dikalikan juga menghasilkan bilangan bulat, maka dikatakan bahwa operasi perkalian mempunyai sifat tertutup, yaitu bahwa hasil perkalian bilangan bulat selalu juga merupakan bilangan bulat ya. Kita lanjut ke pengelompokannya. 2 kali 6 ini dikurung baru dikalikan negatif 3, dan ini yang dikurung adalah 6 dikali negatif 3 ya. Hasilnya apakah sama? Ini 2 kali 6 kita kalikan dulu, hasilnya 12 kali negatif 3, sedangkan yang sebelah kanan yang dikalikan dulu adalah 6 dikali negatif 3, hasilnya adalah negatif 36. Nah, ternyata sama, maka bahwa A dikali B dikali C itu sama dengan A dikali dengan B dikali C. Ini sama dengan pada penjumlahan, nama sifatnya adalah asosiatif. Ya, sekarang kita lanjut ke operasi campuran ya. Jika ada kurung ya, maka yang dikerjakan adalah kurung dulu, kemudian baru kali dan bagi, dan tambah dan kurang. Nah, kita lihat contoh soalnya. Hitunglah hasil operasi campuran berikut. Ya, nomor 1, 7 ditambah 8 dikali negatif 3. Maka 7 ditambah 8 kali ada penjumlahan dan perkalian. Yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian ya. 7 ditambah ini hasil kali 8 dan negatif 3 adalah negatif 24. Hasilnya baru jumlahnya ini 7 ditambah negatif 24 adalah negatif 17 ya. Manakala kalian mengerjakan, nanti alur pengerjaannya adalah ke bawah ya, jangan ke samping supaya lebih mudah. Oke, kita lanjut ke nomor 2. 5 dikali negatif 6 ditambah 24 dibagi negatif 4. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada kurung ya, maka yang dikerjakan adalah kali dan bagi dulu, sehingga hasilnya adalah 5 dikali negatif 6 itu negatif 30, 24 dibagi negatif 4 adalah negatif 6. Baru kita jumlahkan, negatif 30 ditambah negatif 6 adalah negatif 36. Oke, contoh soal yang terakhir, 24 dikurangi 21, dilihat ini ada kurungnya ya, dikali negatif 12 dibagi negatif 3. Kita kerjakan yang ada dalam kurung dulu ya. Hasilnya 24 kurangi 21 adalah 3, kemudian dikali negatif 12 baru dibagi 3 ya. Perkalian yang dari depan kita kerjakan dulu, hasilnya negatif 36 dibagi negatif 3 adalah negatif
adalah positif ya. Ini karena negatif dibagi negatif berarti hasilnya adalah positif ya. Demikian materi kali ini tentang bilangan bulat. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat buat kalian. Ya, tetap semangat dalam